Haduh. Kali ini ya lagi-lagi seorang nenek-nenek gitu ya karena menolak tambang sampai dipukulin bahkan dibuang ke semak-semak ini. Astagfirullah gitu ya. Aduh, nalurinya nih di mana gitu sebagai manusia udah tahu nenek-nenek ini kan tenaganya aja udah kayak nggak seberapa gitu ya. Maksudnya cobalah diajak komunikasi dengan baik. Mungkin nenek-nenek itu kan juga meluapkan amarahnya, istilah kayak gitu. Tapi setelah itu juga dia akan capek gitu. Kenapa harus sampai dipukul gitu ya? Sampai dibuang ke semak-semak gitu. Kita langsung aja reaction pemberitaannya seperti apa gitu yang bikin kita ini istighfar banyak-banyak ya. Dari laman Instagram inilah_com gitu ya. Viral, tolak tambang ilegal, nenek-nenek di Pasaman dianiaya dan dibuang ke semak-semak gitu. Aduh, mukanya aja udah kelihatan bengep ya. Bibirnya udah pecah, ya Allah. Semuanya sakit katanya. Berarti orang itu pekerja tambang beroperasi di tanah. Iya, nah di tanah milik nenek-nenek itu loh padahal. Hentikanlah dulu. Duh, ngeri ya gitu ya. Padahal itu di tanah nenek-nenek tersebut gitu dan dia tuh belum ternyata gitu dia tuh belum juga ngamuk-ngamuk, belum marah-marah, dia baru nyenterin gitu ya. Maksudnya nyenterin ini di tanah dia kok ada orang nambang ya kayak gitu. Dia aja udah dilemparin batu kan kayak astagfirullahaladzim gitu kayak kok ada ya orang serakah, apakah orang serakah terus pasangannya sama keji gitu, jadi serakah plus keji, jadi ketika ada orang lain, hak orang lain, punya orang lain udah diserobot terus dihajar gitu aja istilahnya gitu kan, nggak ada rasa perikemanusiaannya gitu. Kita baca captionnya dulu seperti apa. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menyampaikan sikap tegas atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan lanjut usia bernama Saudah 68 di Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh oknum pelaku tambang ilegal. Ini pelaku tambang ilegal ya. Penganiayaan terhadap perempuan lanjut usia tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Saya sudah temui Kapolda Sumber dan kami berharap segera dieksekusi para pelaku penganiayaan nenek Saudah itu gitu ya. Ia juga meminta Kapolres Pasaman untuk menindaklanjuti kasus tersebut hingga para pelaku berhasil ditangkap serta menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Nah ini terkait dari wakil gubernurnya ini juga sat-sat untungnya alhamdulillah gitu kan ya, meminta Kapolda gitu dan jajaran yang ada di Sumatera Barat termasuk pasti kan langsung diteruskan ke Kapolsek Kabupaten Pasaman tadi gitu ya untuk ya menangkap para pelaku ini. Udah tahu tambang ilegal terus tanah orang misalnya kan kayak gitu, udah tahu tambang ilegal tanah orang terus menghajar yang punya tanah gitu, dugaannya seperti itu gitu. Aduh ini kayak aduh nggak habis thinking. Kita baca komentar gitu. Jika orang tua dikasih begini udah gelap mata saya sehat bu gitu ya. Ada yang udah emosi gitu ya. Kita tuh lihatnya juga emosi. Maksudnya ini aduh astagfirullah gitu. Astagfirullah ya Allah, berilah azab kepada orang-orang yang zolim itu. Amin ya Allah, amin gitu. Semoga Allah sehatkan dan balas dengan yang lebih baik bu, dan untuk pelaku semoga segera dapat karma hidayah maksudnya gitu. Tapi juga harus dihukum dong gitu. Betapa bahayanya tambang ilegal. Teganya apa manusia itu nggak punya ibu ya gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Ada keadilan negeri yang rakus ini gitu. Ya Allah, Allahu Akbar. Betul kata Panji, kita mau berharap sama siapa gitu. Satu-satunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mau jadi apa negara ini jika dikuasai preman-preman begini? Usir penjajah tuh gitu. Siap di belakang Waka Gubernur Bukit Tinggi. Semoga dunia ini adik ya di akhir zaman, jangan beri mereka ampun, amin. Sangat tega dan keterlaluan gitu. Kekerasan terhadap lansia adalah kejahatan serius dan tidak bisa ditoleransi. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa kompromi. Tidak ada pembenaran untuk intimidasi dan penganiayaan. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Kasus seperti ini tidak boleh berhenti pada kecaman publik. Keadilan harus ditegakkan sampai tuntas gitu ya. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu ya. Semoga ya nenek ini mendapat keadilan atas apa yang menimpa dirinya gitu. Dan
para pelaku semoga segera ditangkap pastinya. Dan ini aduh jadi ngeri juga ya, ini udah ampun bingung ya. Tadi ada yang bilang katanya kita harus berharap kepada siapa ya di negeri ini. Ya pada akhirnya hanya berharap kepada Allah gitu. Ya nggak sih? Tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe.